Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di kelas kriptografi. Hari ini kita masih melanjutkan kriptografi klasik. Jadi sebelumnya kita sudah belajar 5 macam cipher gitu ya. Ada pergeseran, substitusi, transposisi. Terus yang kemarin kita belajar affine. Affine ini perumuman dari cipher pergeseran. Yang Vigener ini dia berbentuk vektor kuncinya. Oke, hari ini kita belajar Playfair sama Hill cipher. Jadi ini keduanya berurusan dengan matrik. Tapi yang Playfair ini ya masih apa namanya? Ya benar-benar belum memakai sifat matriks sih, hanya representasinya aja. Si kuncinya dia berbentuk matriks tapi tidak memakai sifat matriks. Tapi kalau yang Hill ini kita memakai sifat matriks dalam aljabar. Oke, apa itu Playfair cipher? Jadi sebelumnya Playfair ini, jadi penemunya sebenarnya bukan si Playfair ini, dia hanya mempopulerkan. Nah ini pada zaman Perang Dunia Pertama. Yang sebelumnya atau kemarin kita mengenkripsi, dekripsi satu persatu huruf. Nah yang sekarang ini kita mengenkripsi pasangan huruf. Jadi 2 huruf di sini. Tidak lagi satu persatu huruf. Kemudian kunci kriptografinya dia berbentuk 25 huruf yang disusun dalam matrik 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari alfabet. Kan kita punya 26 huruf tuh, A sampai Z. Kemudian kita hilangkan J-nya. Jadi di sini untuk membuat kunci enkripsi maupun dekripsi, itu kita ada algoritmanya tersendiri. Jadi ini prosesnya, susunan huruf di dalam matriks itu dapat dipilih dari sebuah kata atau kalimat boleh yang mudah diingat. Jadi kalimat ini kan terdiri dari beberapa kata kan. Nah, yang penting dia kurang dari atau sama dengan 25. Tapi kan sangat jarang, kemungkinannya kecil kalau 25 huruf itu terpakai dalam satu kalimat sepanjang 25 gitu kan. Oke, sebagai contoh ini nih. Misalkan saya punya kata kunci untuk menyusun matrik ini adalah Playfair. Nah, maka cara menyusun matriksnya adalah hilangkan huruf yang berulang dari kata kunci dan huruf J. Nah, di sini huruf yang double apa aja nih? A saja ya, J-nya juga tidak ada. Jadi di sini yang awalnya kita punya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 8, jadi 7. Jadi kita punya katanya ini. Kemudian, karena ini hanya 7 aja, selengkapnya selain itu gimana? Disusun aja, diurutkan sesuai urutan abjad ABCD itu, diurutkan, kemudian tanpa ada J-nya kan. Jadi kita punya sampai tadi Playfair tadi. Nah, kemudian BC-nya ini kita susun aja berdasarkan susunan abjad itu. Kalau misalkan tadi kita buat kalimat gitu ya, misalkan nama lengkapnya ini. Nah, berarti kan kita nyusun B, A, yang double apa aja tuh? A-nya double, yang lebih dari 1, A, terus R, O, N, kemudian I. L. Itu L atau I? Oh, I. Kata apa?
huruf depan nama kan pasti kapital loh. Kemudian Y itu double juga. N tadi sudah terhitung gitu ya. Jadi ini dihilangkan kata yang huruf yang muncul lebih dari satu. Kemudian disusun. Selanjutnya yang huruf yang belum muncul di sini kita susun setelahnya. Sehingga kita punya 25 kalau kita hilangkan J-nya tadi. Nah, di sini kebetulan tidak ada J kan. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini saya pakai satu aja. Jadi, setelah itu kita masukkan nih ke dalam komponen matrik 5 kali 5 tadi, karena kita punya 25 huruf. Sehingga diperoleh ini. Urutannya baris dulu. Baris, ngisinya per baris. Ke kanan. Jadi tidak mengular ya. Tapi urutannya kayak matrik gitu. Baris pertama, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Oke, jadi kita punya ini. Nah, ini yang jadi kunci kita, tapi belum selesai nih. Kita punya 5 kali 5. Untuk bisa digunakan enkripsi-dekripsi, kita harus menambahkan, menulis kembali baris pertama dan kolom pertama. Ya. Nah, itu tadi menyusun kuncinya. Sekarang kita susun pesan yang akan dienkripsi. Karena tadi kita akan mengenkripsi pasangan huruf. Jadi kita harus menyusun dia jadi dua-dua gitu. Sehingga pesannya juga harus diatur lagi. Diatur juga. Jadi selain kunci diatur, disetting dulu, plain text juga disetting juga. Nah, bagaimana nih pengaturannya? Yang pertama, ganti huruf J jika ada dengan huruf I. Jadi kita punya kesepakatan nih. Kalau kalian baca referensi lain, bisa aja huruf J-nya ini bukan huruf J. Jadi pastinya dari 25 huruf itu ada yang di-delete. Entah itu J, entah itu K, entah itu apa. Jadi tergantung referensi yang kalian baca nanti. Jadi pasti ada huruf yang dihapus. Kemudian untuk plain text-nya, pasti si huruf yang tadi dikunci itu kita hapus, pasti kita ganti dengan huruf lainnya. Jadi ini sebenarnya kesepakatan aja, tergantung referensi yang kamu pakai. Nah, tulis dalam pesan huruf bigram. Jika ada pasangan huruf yang sama, maka sisipkan huruf X di tengahnya. Nah, ini juga kesepakatan. Jadi semuanya ini kesepakatan pengirim dan penerima. Bisa aja misalkan malas dengan X, bisa aja dengan Y. Bebas. Jadi intinya kesepakatan sih. Tapi untuk di kelas kita, ya kita kesepakati yang seperti ini ya. Jadi huruf J kita hilangkan, kemudian di plain text-nya huruf J diganti dengan I. Jika ada pasangan huruf yang sama, maka sisipkan huruf X di tengahnya. Nah, tadi karena kita mau mengenkripsi pasangan huruf, dia dua-dua gitu ya. Artinya, pastilah pesannya itu jumlah hurufnya harusnya genap kan. Nah, ketika kita punya jumlah huruf plain text itu gasal, maka tambahkan huruf X di akhir pesan. Oke, sebagai contoh di sini, kita punya ini. Kita punya pesan ini. Tahu ini apa? Front of the Class. Ini film ini, judul film. Filmnya bagus. Duh, kok jadi bahas film lagi? Yes, nantilah. Sebelum dienkripsi, plain text diatur menjadi, tadi kan, kita punya dia jadi dua-dua gitu ya. Kita cek, ada nggak huruf J di sini? Tidak ada huruf J kan? Jadi aman. Nomor 1 bisa diabaikan. Kemudian tulis pesan dalam bigram. Aduh, ini kok kepencet. Jadi kita punya FR,
UN, TO, FT, HE, CL, AS. Nah, dari sini kita punya nih double kan, masuk yang nomor 3 ini. Maka harus ditambahkan X di antara S ini. Sehingga kita punya di sini AS, XS. Sudah genap, ya udah nggak perlu ditambahkan X lagi. Andaikan di sini ada huruf lagi, satu huruf, ya harus ditambahkan X di belakangnya. Oke, kita sudah punya pasangan huruf, planteknya sudah diubah ke dalam pasangan huruf. Bagaimana nih enkripsinya? Jadi yang saya bilang tadi, kita sudah punya kunci enkripsi-dekripsi tadi, berukuran 5x5. Untuk dipakai enkripsi, kita harus memperluas matriks kuncinya tadi dengan cara menuliskan kembali kolom pertama dan kolom ke-6. Kolom pertama ke dalam kolom ke-6 dan baris pertama ke dalam baris ke-6. Jadi yang tadi awalnya kita punya 5x5, jadi kita punya 6x6 gitu kan. C. Loh. Oke. Maaf gangguan teknisnya. Jadi tadi matriksnya kan kita punya 5x5. Kemudian kita tambahkan kolom pertama ke kolom ke-6 dan baris pertama ke baris ke-6. Jadi kita punya 6x6. Dengan yang terakhir ini tetap kosong karena kita punya kan kita menuliskan kembali baris kolom pertama ini ke kolom ke-6. Kemudian baris pertama ke kolom ini. Ke baris ini. Nah, dari sini algoritma enkripsinya, karena tadi kita punya plain text-nya 2 huruf, jika 2 huruf terdapat pada baris yang sama, maka tiap huruf dienkripsi dengan huruf di kanannya. Kemudian, jika 2 huruf tadi terdapat pada kolom yang sama, maka enkripsinya dia dienkripsi dengan huruf di bawahnya. Nah, kemudian kalau 2 huruf tadi tidak berada di baris maupun kolom yang sama, maka huruf pertama dienkripsi dengan huruf perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Sedangkan huruf kedua dienkripsi dengan huruf pada titik sudut keempat, sehingga dia membentuk segi 4 dari 3 huruf sebelumnya, jadi pelengkapnya. Oke, mungkin langsung saja kita lihat contoh tadi. Kita punya plain text ini kan. Nah, kita cek nih pasangan hurufnya FR. FR ini di matriksnya dia masuk kondisi 1, 2, atau 3. Apakah dia terletak di baris yang sama, FR? Enggak. Ya. Oke. Apakah masuk kondisi kedua? Apakah dia di kolom yang sama, F dan R? Tidak. 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 Nah, berarti dia termasuk yang ketiga kan? Bagaimana caranya? Berarti kan huruf F ini, kita lihat, huruf pertama dienkripsi dengan perpotongan baris huruf pertama. Dengan
Apa tuh? Dengan kolom huruf kedua. Jadi kita lihat baris pada huruf F. Huruf pertama tadi kan F. Nah, kemudian kita lihat kolom pada huruf kedua R. Jadi ketemulah si L ini kan. Jadi enkripsi huruf F ini L, kemudian huruf R-nya ya pelengkap jadi 3 tadi. Kita punya F, L, R, biar dia jadi segi 4, berarti kita punya enkripsinya adalah si D ini. Jadi FR dienkripsi, kita dapatkan ciperteknya LD. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. ON, berarti UN kemana nih? Kemana tuh? UN, kondisi yang mana? 1, 2, 3? 1. 1. Kalau 1 berarti dia dienkripsi dengan huruf di kanannya. O, kanannya O siapa tuh? Key. Jadi O dienkripsi key, N dienkripsi O. O. Jadi kita punya key O gitu ya. N yang di ujung itu diabaikan. Kenapa? Kan ada N juga satu di ujung. Ya nggak masalah. Kalau misalkan kamu melihatnya N ini dengan N ini. Tapi ini kan dianggap sama kan? Paham nggak mas saya? Jadi misalkan kamu melihat N, kanannya N mana tuh? Nggak ada kan? Jadi melihatnya N yang sini. Paham nggak? Jadi tadi F dienkripsi jadi L, R jadi D, O jadi Q, N jadi O, kemudian TO. T dan O mana tuh? T dan O. Dia kan di kondisi 2 juga. Kondisi 2, kondisi 1 kan? Barisnya sama. Berarti T dienkripsi jadi N, jadi kemudian O jadi Q di sini. Bagaimana yang FT? FT? F dengan T. Dia di kondisi berapa? 2. 2. Kalau kondisi 2 berarti kita punya enkripsinya. F dienkripsi jadi huruf di bawahnya. T. T dienkripsi dengan Z. Dienkripsi jadi Z. Jadi kita punya DZ. HE. HE mana tuh? HE kondisi pertama. Baris yang sama kan? H dienkripsi jadi K. E dienkripsi jadi K. Sampai yang terakhir di sini XS. XS kita punya kondisi kedua kolom. X dienkripsi jadi Y, S dienkripsi jadi X. Nah, itu proses enkripsi pada Polyver. Jadi kalian perlu menyusun kuncinya dulu dari kalimat kunci atau kata kuncinya apa. Kemudian kita susun plain teksnya dulu dalam bentuk dalam bentuk di graf. Kemudian algoritma enkripsinya ini tadi kita lihat di grafnya tadi, apakah di kolom yang sama, baris yang sama atau tidak. Kalau tidak, kalau baris yang sama di enkripsi kanannya, kalau kolom di enkripsi bawahnya, kalau tidak di kondisi 1, 2, berarti bentuklah jadi segi 4 tadi. Menghafalkannya ya di baris yang sama kan ya, F dienkripsi dengan si L di baris yang sama. R dienkripsi dengan si D. Nah, kira-kira dekripsinya gimana tuh? Kalau kita punya enkripsinya seperti ini. Syarat enkripsi dekripsi kemarin apa enggak? Dia saling apa fungsinya? Saling inverse. Saling inverse, berarti balikannya gitu kan? Nah, jadi kalau kita punya, ini mau saya ubah sih. Oke. Dekripsinya gimana tuh? Kalau kita punya enkripsinya ini, berarti dekripsinya
Dua huruf yang terdapat pada baris yang sama, maka tiap huruf didekripsi jadi apa? Kirinya, di kirinya. Dengan huruf di kirinya, gitu ya. Kiri. Kirinya. Kemudian jika dua huruf terdapat pada kolom yang sama, maka tiap huruf didekripsi dengan huruf di Atasnya. atasnya. Jika dua huruf tidak terdapat pada baris atau kolom yang sama, maka huruf pertama dienkripsi dengan huruf perpotongan apa tuh? L. L untuk dapatkan F, berarti dia masih di Tetap, Bu. Huruf baris apa kolom? pertama, kolom kedua. Tetap ya? Baris. Baris ya? Iya, Bu. Jadi dia tetap di baris karena kita melihatnya di sini dia di baris yang sama. Jadi yang ini sama kasusnya ya. Jadi misalkan kita punya LD. L dan D dia di kondisi ketiga. Nah, maka L ini didekripsi dengan ini diganti. Didekripsi dengan huruf perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Sedangkan huruf kedua didekripsi dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf sebelumnya. Oke, jadi kalau kita punya LD, berarti dienkripsi jadi F, D-nya jadi R. Begitu seterusnya sampai YX. YX kita punya dia satu kolom. Berarti di sini X dienkripsi atasnya jadi Y dienkripsi atasnya jadi X, X dienkripsi atasnya jadi S. Nah, itu untuk Playfair. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, hanya yang perlu jadi poin di sini, kita harus menyusun kuncinya dulu, kemudian menyusun plain text-nya, baru kita enkripsi dekripsi dengan ini kondisi ini, 3 kondisi ini, termasuk kondisi yang mana dia di grafnya, di gramnya. Bu Zaidah, Ya, tadi yang penyusunan kotaknya itu gimana, Bu? Soalnya tadi waktu itu putus-putus. penyusunan kotak yang mana tuh? Yang ini, yang kotak ini. Ini. Iya. Atau yang kunci ini? Bukan yang tadi, Bu. Yang mungkin awalnya 5x5 jadi 6x6. Yang ini. Jadi kan kita punya 5x5 tadi ya. Itu tadi yang ditanyakan. Penyusunan kunci atau penyusunan plain text? Yang tabel kotaknya ini loh, Bu. Ini kan? Iya. Jadi tadi kan kita sudah punya 5x5 kan ya? Iya. Nah, kemudian kita tambahkan kolom pertama ditulis kembali ke dalam kolom ke-6. Jadi awalnya kan kita punya ini. Ini saja kan? Atau saya warna biar nggak bingung. Jadi kita punya 5x5, ditambahkan baris pertama ini ditulis ulang ke kolom ke-6. Kita perluas matriksnya. Ini saya warna ya. Oh iya, Bu. Paham, Bu. Hijau ya. Duh, kok jadi ini salah berarti. Masuk yang mana ya? Mana ini? Tabel. Warna Kok nggak mau ya? Sudah belum ya itu? Loh, kok nggak cerah? Mana nih biar cerah? Wah, kayak jelas ya, guys. Jadi awalnya kita punya 5x5 ini,
Kemudian kita tambahkan kolom pertama, kita tulis ulang ke kolom ke-6. Baris pertama ini kita tulis ulang ke baris ke-6. Jadi kita punya 6 kali 6 ini. Dengan entry 6 di kolom ke-6 baris ke-6-nya dia kosong. Itu yang ditanyakan. Iya, Bu, sudah. Oke. Ada lagi? Bu mau bertanya, Bu. Hmm. Misalkan yang tadi yang N-nya double tadi, Bu. Ya, misalkan N-nya itu nggak double terus ada di yang paling kanan. Nah, Mana? itu berarti huruf yang kita enkripsikan itu balik yang Nggak mungkin ya, nggak double. kayak ya balik yang ke kiri ya, Bu ya. Gini loh, nggak mungkin kalau di sini nggak mungkin double. Karena kalau dia paling kanan, artinya ada di sini juga. Jadi dia pasti double. Kalau dia paling kanan. Paling kanan ya berarti. Oh, ya ya ya. Jadi kemungkinan itu pasti. Makanya kita menuliskan itu ada tujuannya. Kenapa ditulis kembali. Aduh, kayaknya sinyal saya. Oke, Bu. Terima kasih. Saya mau tanya, Bu. Ya. Penyusunan kuncinya kan tadi kan kuncinya cuma Playfair, Bu. Terus itu lanjutannya itu emang harus urut B, C, D, E sesuai abjad atau boleh? Tergantung kesepakatan yang pengirim dan penerima. Tapi kalau di kasus ini, di kelas kita ini, jadi kita sepakati aja. Jadi setelah kata ini, ya ditulis urut sesuai abjad. Jadi di kelas kita ini sekarang kita sepakati yang seperti itu. Jadi biar nanti ketika saya memberi soal misalkan, saya settingnya kayak gini, Bu. Jadi biar nggak terjadi yang seperti ini. Jadi kita sepakati ini yang kita pakai di kuliah ini ya. Jadi nanti kalau di soal misalkan keluar masalah Playfair ini, misalkan diminta untuk menyusun matriks kuncinya, ya ikuti sesuai seperti ini. Jangan membuat perkara misalkan saya ingin menghilangkan K, Bu. Jangan. Kalau nanti di luar kelas ini silakan saja. Tapi kita sepakat di kelas ini kita gunakan yang ini algoritmanya. Oke? Bu, bisa lihat yang di slide selanjutnya, Bu. Yang di slide 13. Ini yang nomor 3 itu pasangan huruf yang sama itu melihatnya itu apa, Bu? Per dua-dua itu atau berurutan, Bu? Misalnya kan tadi yang kelas itu ya, Bu. Kan berurutan berarti maksudnya. Iya, berurutan. Ini kan ada kasusnya S double kan. Misalkan saya punya di sini C. Ya ini harus disisipkan X di sini. Harus ada X di sini. Di sini juga harus ada. Gitu. Berarti kalau sebelum iya, maksudnya saya pikirnya karena nomor 2 itu ditulis dalam pasangan huruf dulu, kemudian pasangan hurufnya baru yang disisipkan. Atau gimana? Kalau ini ada double, kan ini ditulis 2 dulu. Kalau ada dia yang double, pasangan huruf yang sama, itu tadi disisipkan S-nya. Nah, itu kan kalau Bu, dituliskan dua-dua huruf kan si S dan S itu nggak sepasang huruf. A-nya kan dengan S, kemudian S-nya jadi sisa 1. Jadi apakah bukannya X-nya dia ngikut aturan 4 karena gasal X-nya ditambah belakang? Jika ada hurufnya sama. Ya, oke. Terima kasih koreksinya. Jadi kita punya di sini kurang 1, jadi kita punya SX di sini ya. Oke, kita lihat efeknya tuh. Kalau di sini SX, berarti apa nih? SX mana? SX berarti S dibalik ya. S-nya dienkripsi jadi X, X-nya dienkripsi jadi Y. Gini ya. Oke, terima kasih koreksinya.
Bu mau tanya kalau semisalkan ada 3 huruf yang sama gimana Bu? Gimana? Contohnya. 3 huruf yang sama. Contohnya gimana tuh? Konteksnya yang seperti apa? Misal press stop mungkin Bu. Gimana? Kan PRESS terus stop. Ini. Nah, berarti ya ditulis Bu. dua-dua Nah dulu itu kan? Kita punya PR, ES, ya. SS ini kan? Iya. Ya. Terus apa tuh? ST. Jadi kita punya SX di sini. Iya. Jadi terus jadi apa, Rek? ST terus OP. Oh, nggih Bu. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya Bu. Apa? Ya, tadi kan kalau ada 2 kata itu 2 huruf itu kan dipilih satu. Nah, kan di sini kan milihnya kan Playfair, milihnya A yang awal terus A yang akhir dihapus. Nah, itu apa kesepakatan emang dari sini yang diambil tuh Ya. huruf yang awal? Iya, itu kesepakatan aja. Intinya di kata itu, di kata kunci tadi, jangan sampai dimasukkan matriksnya, ini ada yang double hurufnya. Kalau double nanti rancu kan, dia mau dienkripsi mengikuti yang mana, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada huruf double di matriks ini, nggak jalan kan algoritma ini. Makanya di sini hanya 25 saja. Gitu. Kalau misalkan maksudnya itu Bu, yang Playfair-nya itu Bu, penghapusannya yang depan atau yang A yang di depan atau yang di belakang? Iya, makanya ini kan tadi ada double A, mau ditaruh depan apa belakang ya, tergantung kesepakatan kalian. Tapi di sini lagi-lagi kita kesepakatannya ya ini ikut di depan. Oh, berarti kalau di awal. Jadi misalkan tadi Baron ini kalau mau kita jadikan si pesan di matriksnya isinya berarti apa tuh? B Baron R U N tidak ada yang sama, kemudian apa? I YN. Y N P N-nya sudah. N-nya udah. P L F R ya. Udah. Udah. R sudah Baron. Oh, sorry. Terus selanjutnya apa tuh yang belum ada? A, B, C, D, E, F sudah. Terus apa tuh? Q, H, J enggak ada. Enggak ada. K, J, K, L, M, L udah Bu. L sudah. oh sorry. M, Q, S, T, U, Q, S, T, U, V, W, X, Z. Oke, kemudian dipasang di situ. Bu mau tanya. Ya. Misal kata yang mau dipesan, yang mau di enkripsi itu ganjil terus yang terakhir X tetap ditambah X Bu nantinya. Contohnya? Max, MAX.
masalahnya gini. Max, berarti nanti pasti ada kesepakatan tuh di apa, pengirim dan penerima. Paham nggak? Jadi misalkan, tapi ya itu kita nggak bisa tahu max-nya itu sebelumnya apa, masa ngirim kalimat max toh? Nggak mungkin toh. Misal ada kata apa gitu Bu yang terakhirnya X. Iya, jadi itu kan kemungkinan yang sangat kecil. Andaikan si X itu di terakhir dan dia ganjil. Nah, kemungkinan besar pengirim dan penerima tidak akan mengganti dengan X, paham nggak? Jadi si algoritma X tadi, si algoritma X ini pasti diganti. Kesepakatan ini pasti akan diganti, paham nggak Mas? Jadi tidak X lagi. Oh, diganti huruf lain gitu Bu. Iya. Tapi lebih itu apa? Misal diganti Y kan berarti Y lebih kemungkinan ada di pesannya lebih besar Bu daripada X. Ya, tergantung pengirim dan penerima mau ganti ini jadi huruf apa sedemikian sehingga bisa memudahkan pengirim dan penerima untuk mengenkripsi dekripsi. Oh iya Bu. Berarti sangat tidak kecil kemungkinan ya Bu ada X di belakang. Iya, sepertinya gitu. Jadi ini pasti ada alasan kenapa dipilih J dan X itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, ada yang lain? Bu, tapi tabelnya Playfair itu pasti selalu gitu ya Bu pakainya? Duh, tergantung katanya yang diminta. Ini tadi kan karena kata kuncinya Playfair. Kalau misalkan nanti kalian sepakat pakai apa namanya matematika, ya bisa aja kan. Jadi ini pasti berbeda. Oh iya Bu. Kuncinya. Kan ini hanya sebuah contoh kata kunci yang digunakan. Nah, misalkan ini saya ganti dengan matematika. Ya kan berbeda lagi ini matriksnya. Tidak jadi yang seperti ini. Ini malah A-nya double, A-nya banyak, T-nya banyak, M-nya banyak. Ini panjang tapi hanya sedikit aja kan. Misalkan matematika aljabar, gitu tetap A-nya juga banyak. Kan ya tergantung kalian mau kata kuncinya apa gitu. Sehingga nanti kuncinya juga akan berbeda si matrik ini. Oke, ada lagi? Ini lah, enak rame. Kemarin kok sepi. Apa gara-gara sinyal saya tadi gak bagus, akhirnya gak terdengar. Jadi banyak pertanyaan. Oke, kita lanjut ke Hill Cipher. Oke, lagi-lagi nama cipher ini ya karena si penemunya itu. Namanya itu adalah penemunya. Oke, plaintext dan hypertext dinyatakan dalam vektor. Kuncinya berupa matriks. Jadi di sini sebagai contoh, saya punya kuncinya matriks ini 2x2. Jadi kalau kita mau mengenkripsi, kita punya kata ini, kita bentuk dalam vektor juga. Nah, ini kebetulan karena 2x2 berarti pesannya disusun 2. Kalau misalkan kuncinya 3x3 berarti pesannya disusun 3. Dan seterusnya. Jadi kalau kita punya kuncinya itu matriks square n kali n, berarti si plaintext-nya itu disusun dengan panjang n.
Jadi MI ini vektor pertama, NI vektor kedua. Sehingga kita dapatkan enkripsinya adalah, ini kan kita punya vektor, kan 2 kali 2, ya ini mengoperasikannya sama kayak, ini kayak matriks, baris. Jadi 1 kali 2, yang ini dikalikan dengan ini, kita dapatkan berapa tuh? Ini tentunya masih modulo 26 semuanya ya. Jadi pasti tidak ada angka di luar 25, lebih besar dari 25. Tidak mungkin. Dan tidak ada perperan. Jadi semua di modulo 26. Mengoperasikannya sama tetap. Jadi kita punya di sini 12 kali 9 ditambah 8 kali 2. Modulo 26. Kita peroleh 20 di sini. Oke, bagaimana yang NI nih? N berarti 13, 8 dienkripsi dengan itu. Jadi apa tuh? Jadi apa, Rek? Ini 13. Ini jadi berapa nih? Modulo 2. 6. 13 kali 9. Modulo 26. Berapa? Lama ya. Berapa, Rek? 3,3 Bu hasilnya. Ya enggak Bu? 3,3. Saya sabar dulu ini 13. Oh, 9 tambah 8 kali 2 berapa tuh? 3. 133. Ya, maksudnya ini 3 modulo. Maksudnya 3. Iya. Itu yang ini vektornya ini dah. Iya Bu. Bener dah. Enggak tahu. 13 kali 9 berapa tuh? 1. Ya. 117. Yang ini 17,4. 17,4 Bu. Yang ini kira-kira 10. Ya, 3,3. Berarti kita dapatkan di sini DD ya. Bu tanya Pak Bu. Ya. Berarti kalau huruf A itu pasti ke apa enggak Bu? Hah? Gimana? Kalau huruf A Heeh. kan 0. Oh, enggak ya? Ya enggak Enggak lah. sih, enggak tadi. Kecuali kalau A dengan A di sini. AA ya pasti dienkripsi dengan AA juga kan. Iya. Oke.
Oke, untuk deskripsinya bagaimana? Jadi deskripsinya ya, karena kita punya enkripsinya dia matrik, ya berarti deskripsinya tinggal dikali dengan inverse-nya, inverse dari si matrik tadi. Jadi secara umum, misalkan kita punya plain text dan ciphertext ini dia vektor dengan panjang n atas Z modulo 26, dengan n-nya itu minimal 2. Kemudian kita punya kunci ini, matriks square, n kali n atas Z26 juga. Dia pastinya syaratnya harus invertible. Kenapa? Ya karena fungsi enkripsi-dekripsi itu pasti harus saling inverse. Jadi harus dia invertible. Kalau enggak, ini enggak bisa kita cari fungsi dekripsinya. Dia pesannya tidak akan kembali ke semula. Ciphertext tidak akan bisa dikembalikan ke plain text kalau matriksnya tidak invertible. Jadi fungsi enkripsi dekripsi jadi Hill cipher ini. Jadi vektor dari plain text-nya dikalikan dengan matrik, yang ciphertext yang dekripsi ya tinggal ciphertext tadi dikalikan dengan inverse dari matriks K-nya tadi. Oke, nah sekarang yang agak saya pengen tahu cara mencari inverse matrik di modulo Z26. Gimana tuh K inverse-nya? Kalau kita punya ini, kok jadi oke, kalau kita punya ini, berarti K inverse-nya bagaimana tuh? K inverse-nya gimana nih? Apa rumus inverse 2 kali 2? Determinan. Superdeterminan. Kali? Dikali adjoint. Oke. Terus di sini gimana tuh determinannya? 9 kali 15. Apa tuh perdeterminan di sini? Apa artinya satu perdeterminan? Inverse perkalian dari determinannya. Nah, oke. Determinannya berapa tuh sikanya? Berapa determinan K-nya? 133. 9 kali 15 min 2 kali 1. Hitungnya. Jadi kita punya 9 kali 15 min 2 kali 1. Tapi di modulo 26. Berapa tuh? 3. Oke, nah berarti inverse dari 3 di sini, kalau saya nulis seperdeterminan K ini, berapa tuh? 9. Aduh, kok nggak mau? 1/3 sama dengan 9. Oke, jadi di sini boleh saya tulis begini. Anjoynya berapa tuh? Anjoynya di sini. Anjoynya berapa nih? 15. 15. Terus ini? Min 1.
min 1, min 2. Di sini berapa tuh? 9. 9. Ya, oke. Nah, ini kalian bisa ngakali. Gimana caranya? Kan ini modulo 26 tuh. 15 bagi 3 berapa? 5, nggak perlu diganti ya. Jadi di sini, Ctrl V tadi, ini kan boleh 9 kali 15, itu kan kita ketemunya 5 nanti. Ini boleh ditulis seperti ini, 9 kali ini. Dan ini modulo 26 gitu kan. Tapi bisa juga ini harus berbentuk matriks. Kita dapatkan, aduh terlalu besar ya. Kita dapatkan di sini kita punya 5. Jadi 15 bagi 3 kita punya 5. 9 bagi 3 kita punya berapa tuh? 3 ya. Nah, dari sini kemudian yang min-min ini. Min-min ini berapa tuh? Berarti 9 kali min 1. Min 9. Min 9 modulo 26 berapa? Yuk, berapa? Min 9 modulo 26. 17. 17. Yang di sini berarti 8. min 18. Berarti ketemu berapa? 8. Jadi ini inverse-nya. Taruh bawah bisa nggak? Aduh, kok nggak mau dia. Oke. Jadi ini atas Z26. Kalau 3 kali 3 gimana tuh? Nah, misalkan saya punya matriks 3 kali 3. Gimana? K inverse-nya? K inverse-nya gimana? Pakai kofaktor ya, Bu? Boleh. Bebas. Berarti ini sama kayak tadi. Seperdeterminan. Dikali dengan adjoin dari K. Gini ya. Kalau 3 kali 3 lumayan nyarinya. Apalagi di modulo. Nantilah mungkin tugasnya matriks 3 kali 3. Minggu ini matriks. Minggu ini tugas kan? Bebas mau cari inverse-nya dari mana, bisa pakai itu seperdeterminan kali adjoin. Boleh juga misalkan kalian pakai apa di ALE, kalian sudah belajar pakai echelon baris reduksi, tapi hati-hati, kita bermainnya di modulo 26. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya masih banyak algoritma. Tapi karena kita hanya 2 SKS ya, nggak mungkin bisa banyak sih. Tentunya terbatas.